Anda sudah bekerja keras berbulan-bulan di kebun, panen melimpah ruah, tapi seminggu kemudian, setengahnya sudah mulai layu dan busuk di gudang. Frustasi bukan? Bagaimana jika saya bilang ada solusi super sederhana? Sebuah kotak yang bisa Anda buat sendiri kurang dari 1 jam, yang akan menjaga kesegaran panen Anda berbulan-bulan. Banyak orang berpikir menyimpan hasil panen itu sulit dan butuh peralatan mahal, tapi itu sama sekali tidak benar. Di video ini, saya akan membongkar rahasia para petani cerdas dan menunjukkan cara membuat kotak penyimpanan ajaib yang akan mengubah cara Anda menyimpan hasil kebun selamanya. Tonton terus, karena saya akan tunjukkan caranya, langkah demi langkah. Sebelum kita mulai memegang palu dan gergaji, mari kita pahami dulu mengapa kotak ini begitu efektif. Kunci utama untuk menyimpan umbi-umbian seperti kentang, wortel, atau beet adalah mengontrol 3 hal. Kegelapan, suhu yang sejuk, dan yang paling penting, sirkulasi udara. Kebanyakan orang hanya menumpuk hasil panen mereka di sudut gudang. Ini adalah kesalahan fatal. Tanpa aliran udara, kelembapan akan terperangkap, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi jamur dan pembusukan untuk berpesta. Kotak yang akan kita buat hari ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah itu. Desainnya yang berongga memastikan udara segar bisa mengalir bebas di sekitar setiap umbi, menjaga mereka tetap kering, sejuk, dan bernafas, sehingga memperpanjang umur simpannya secara dramatis. Pertama, mari kita bahas konsep dan desainnya. Jangan bayangkan sebuah kotak tertutup rapat. Justru sebaliknya, kita akan membuat sebuah peti atau keranjang kayu dengan banyak celah. Pikirkan ini bukan sebagai wadah, melainkan sebagai sebuah kerangka yang menahan hasil panen Anda dengan aliran udara maksimal. Setiap sisi, termasuk bagian bawahnya, akan memiliki jarak antar papan. Jarak inilah yang menjadi pahlawan super kita. Celah ini memungkinkan udara dingin dari lantai gudang untuk masuk dari bawah, bersirkulasi ke atas melalui tumpukan sayuran, dan keluar melalui celah di samping. Desain sederhana ini meniru kondisi ideal di bawah tanah, tempat sayuran ini tumbuh secara alami. Kita akan membuat kotak dengan ukuran sekitar 60 cm panjang, 40 cm lebar, dan 30 cm tinggi. Ukuran ini ideal karena tidak terlalu berat saat diisi penuh dan mudah untuk dipindahkan jika diperlukan. Sekarang, mari kita bicara soal material utamanya, kayu. Memilih kayu yang tepat sangatlah penting. Anda tidak perlu membeli kayu baru yang mahal. Kayu palet bekas adalah pilihan yang fantastis dan ramah lingkungan. Pastikan palet tersebut memiliki stempel HT, yang berarti heat treated atau diolah dengan panas, bukan MB atau methyl bromide yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Jika Anda tidak bisa menemukan palet HT, kayu pinus atau kayu sengon murah dari toko bangunan juga merupakan pilihan yang sangat baik. Hindari menggunakan papan partikel atau MDF karena bahan-bahan ini akan cepat hancur jika terkena kelembapan di gudang. Yang terpenting adalah menggunakan kayu alami yang belum diolah dengan bahan kimia pelapis atau cat beracun, karena kita tidak ingin ada zat berbahaya yang meresap ke dalam makanan kita. Selanjutnya, mari siapkan semua peralatan yang kita butuhkan. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan bengkel kerja yang canggih. Sebagian besar alat ini mungkin sudah Anda miliki. Anda akan memerlukan sebuah gergaji, bisa gergaji tangan biasa atau gergaji listrik jika Anda punya. Siapkan juga meteran untuk mengukur, pensil untuk menandai, dan sebuah siku tukang untuk memastikan semua potongan Anda lurus sempurna. Untuk perakitan, kita akan membutuhkan palu dan paku secukupnya. Atau jika Anda ingin lebih cepat dan kuat, gunakan bor listrik dan beberapa sekrup kayu. Terakhir, siapkan selembar amplas atau kertas pasir untuk menghaluskan bagian-bagian yang kasar. Itu saja, sangat sederhana, bukan? Semua alat ini mudah ditemukan dan tidak akan menguras kantong Anda. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengukur dan menandai papan pertama. Ingat pepatah tukang kayu. Ukur 2 kali, potong sekali. Ambil papan kayu Anda dan meteran. Kita akan mulai dengan membuat sisi panjang kotak. Kita butuh 4 buah papan dengan panjang 60 cm untuk 2 sisi panjang. Letakkan meteran di sepanjang tepi papan. Tandai titik 60 cm dengan pensil. Kemudian gunakan siku tukang untuk menarik garis lurus yang tegak lurus melintasi papan pada tanda tersebut. Garis ini akan menjadi panduan potong Anda. Mengapa ini sangat penting?
Potongan yang lurus dan akurat akan membuat proses perakitan nanti jauh lebih mudah dan hasilnya akan lebih kokoh dan rapi. Setelah semua ditandai, saatnya memotong. Keamanan adalah prioritas utama di sini. Pastikan papan kayu Anda terpasang dengan kokoh di atas meja kerja atau dijepit dengan klem agar tidak bergerak saat Anda memotong. Jika menggunakan gergaji tangan, posisikan diri Anda dengan nyaman, pegang gagang gergaji dengan kuat, dan mulailah menggergaji dengan gerakan yang panjang dan stabil, tepat di sepanjang garis yang sudah Anda buat. Jangan terburu-buru, biarkan berat gergaji yang bekerja. Jika Anda menggunakan gergaji listrik, selalu kenakan kacamata pelindung. Ikuti garis panduan dengan perlahan dan pasti. Teknik memotong yang baik tidak hanya menghasilkan potongan yang rapi, tetapi juga menjaga jari-jari Anda tetap aman. Lakukan ini untuk keempat papan berukuran 60 cm. Sekarang kita memiliki 4 papan panjang. Mari kita rakit sisi panjang pertama. Ambil 2 dari papan tersebut. Kita juga akan memerlukan 2 potong kayu kecil sebagai tiang penyangga vertikal di setiap ujungnya. Potong 2 balok kayu kecil dengan tinggi sekitar 30 cm. Letakkan 2 papan panjang secara horizontal di lantai, sejajar satu sama lain. Beri jarak sekitar 2 hingga 3 cm di antara keduanya. Jarak ini adalah celah ventilasi pertama kita. Kemudian, letakkan 1 balok penyangga vertikal di salah satu ujung, melintasi kedua papan horizontal tersebut. Pastikan ujung-ujungnya rata. Ambil palu dan paku, atau bor dan sekrup, lalu pasang balok penyangga ke kedua papan panjang tersebut. Lakukan hal yang sama untuk ujung satunya. Setelah sisi panjang pertama selesai, ulangi proses yang sama persis untuk membuat sisi panjang kedua. Ambil 2 papan panjang yang tersisa, dan 2 potong balok penyangga vertikal lagi yang berukuran sama, yaitu 30 cm. Letakkan papan-papan tersebut di lantai dengan jarak yang sama seperti sebelumnya, sekitar 2 hingga 3 cm. Konsistensi dalam memberi jarak sangat penting untuk estetika dan fungsionalitas kotak. Pasang balok penyangga vertikal di kedua ujungnya. Pastikan semuanya terpasang dengan kuat dan lurus. Sekarang, Anda seharusnya memiliki 2 buah panel dinding yang identik. Ini akan menjadi sisi-sisi terpanjang dari kotak penyimpanan Anda. Letakkan keduanya berdampingan untuk memastikan ukurannya sama persis. Sisi panjang sudah selesai. Sekarang giliran sisi pendek. Prosesnya sangat mirip. Kita perlu memotong 4 buah papan lagi. Kali ini dengan panjang 40 cm. Gunakan meteran dan pensil untuk menandai ukurannya, dan siku tukang untuk membuat garis potong yang lurus. Seperti sebelumnya, potong papan-papan ini dengan hati-hati menggunakan gergaji Anda. Keakuratan ukuran di sini sama pentingnya. Papan-papan ini akan menghubungkan kedua sisi panjang yang sudah kita buat, jadi ukurannya harus pas, agar kotak kita menjadi persegi panjang yang sempurna. Setelah dipotong, Anda akan memiliki 4 papan berukuran 40 cm, siap untuk dirakit menjadi 2 sisi pendek. Untuk merakit sisi pendek, kita tidak memerlukan tiang penyangga tambahan. Kita akan langsung memasangnya ke tiang penyangga yang sudah ada di panel sisi panjang. Ambil 2 papan berukuran 40 cm. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasangnya dengan celah ventilasi di antaranya. Letakkan papan pertama di bagian atas, hubungkan tiang penyangga dari satu sisi panjang ke sisi panjang lainnya. Paku atau sekrup dengan kuat. Kemudian, ambil papan kedua dan pasang di bagian bawah. Sisakan jarak sekitar 2 hingga 3 cm dari papan atas. Ulangi proses ini di sisi seberangnya dengan 2 papan yang tersisa. Sekarang, kerangka utama kotak Anda sudah terbentuk. Ia seharusnya sudah bisa berdiri sendiri dan terlihat kokoh. Mari kita fokus sejenak pada rahasia utama kotak ini, ventilasi. Kita sudah menciptakan celah di keempat sisi dinding. Ini adalah langkah yang sangat bagus, tapi belum cukup. Udara lembab cenderung berkumpul di bagian bawah, jadi kita juga harus memastikan bagian alas kotak memiliki sirkulasi udara yang baik. Inilah yang membedakan kotak ini dari wadah penyimpanan biasa. Tanpa ventilasi bawah, sayuran di lapisan paling dasar akan menjadi yang pertama kali membusuk dan menyebarkan masalah ke seluruh tumpukan. Celah-celah ini bukan hanya sekadar hiasan, melainkan sistem pernapasan untuk hasil panen Anda. Jadi, pastikan jarak antar papan Anda konsisten dan cukup lebar, namun tidak terlalu lebar sehingga umbi-umbian kecil bisa jatuh. Setelah memahami pentingnya ventilasi, mari kita lanjutkan merakit kerangka dasar. Pada titik ini, Anda memiliki 4 sisi yang sudah terhubung.
Periksa kembali apakah semua sudutnya siku atau 90 derajat. Anda bisa menggunakan siku tukang untuk memeriksanya. Jika sedikit miring, Anda bisa sedikit mendorong atau menariknya hingga lurus sebelum semuanya terpasang terlalu kencang. Pastikan semua paku atau sekrup sudah terpasang dengan kuat. Coba goyangkan sedikit kerangkanya. Jika terasa goyah, tambahkan 1 atau 2 paku lagi di setiap sambungan. Kerangka yang kokoh akan memastikan kotak Anda awet selama bertahun-tahun dan mampu menahan beban panen yang berat tanpa masalah. Sekarang kerangka utama sudah berdiri, saatnya kita mengukur untuk bagian alasnya. Balikkan kerangka kotak Anda. Ukur lebar bagian dalam dari sisi pendek ke sisi pendek lainnya. Ukurannya seharusnya sekitar 36 hingga 38 cm, tergantung ketebalan kayu yang Anda gunakan. Panjang papan alas akan sesuai dengan ukuran ini. Anda akan membutuhkan sekitar 3 hingga 4 buah papan untuk menutupi seluruh bagian alas, tergantung pada lebar papan yang Anda miliki. Ingat, kita akan memasangnya dengan celah, jadi Anda tidak perlu mengukur untuk menutupi seluruh permukaan secara rapat. Cukup perkirakan jumlah papan yang dibutuhkan untuk menopang hasil panen dengan baik. Setelah mendapatkan ukuran yang tepat, potong papan-papan untuk alas. Misalnya, jika lebar bagian dalam adalah 37 cm, maka potonglah 3 atau 4 papan dengan panjang 37 cm. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Ukur, tandai, dan potong dengan hati-hati. Papan-papan ini akan menjadi fondasi dari kotak Anda, menahan seluruh berat isinya. Jadi meskipun tidak terlihat dari luar, pastikan potongannya rapi dan ukurannya akurat. Ini akan membuat pemasangannya menjadi jauh lebih mudah dan hasilnya lebih kuat. Papan alas inilah yang akan memastikan adanya aliran udara dari bawah, mencegah kelembapan terperangkap di dasar kotak. Saatnya memasang papan alas. Letakkan papan pertama di salah satu sisi, rapat dengan dinding kotak, lalu paku atau sekrup dari bawah ke tiang penyangga vertikal. Kemudian, ambil papan kedua, beri jarak sekitar 2 cm dari papan pertama, lalu pasang. Lanjutkan proses ini untuk semua papan alas, selalu sisakan celah yang konsisten di antara masing-masing papan. Celah ini sangat krusial. Setelah semua papan alas terpasang, balikkan kembali kotak Anda. Sekarang ia sudah memiliki dasar yang kuat, namun tetap bernapas. Fondasi ini tidak hanya menopang berat, tetapi juga secara aktif bekerja untuk menjaga kesegaran isi di dalamnya. Kotak Anda secara fungsional sudah jadi. Namun, untuk sentuhan profesional dan demi keamanan, mari kita lakukan pengamplasan. Ambil kertas pasir atau amplas Anda dan gosok semua permukaan kayu, terutama di bagian tepi dan sudut-sudut yang baru dipotong. Ini akan menghilangkan serpihan-serpihan kayu yang tajam yang bisa melukai tangan Anda saat mengangkat kotak atau merusak kulit sayuran. Permukaan yang halus juga membuat kotak terlihat jauh lebih bagus dan rapi. Proses ini mungkin tampak sepele, tetapi ini adalah detail kecil yang membedakan hasil kerja amatir dengan hasil kerja yang terlihat profesional dan aman digunakan. Ini adalah tips tambahan, tetapi sangat saya rekomendasikan. Menambahkan kaki-kaki kecil. Anda bisa memotong 4 balok kayu kecil, misalnya setinggi 5 cm, dan memasangnya di setiap sudut bawah kotak. Untuk apa? Kaki-kaki ini akan mengangkat dasar kotak dari lantai gudang. Ini menciptakan ruang ekstra di bawahnya, yang secara dramatis meningkatkan sirkulasi udara. Udara dingin bisa mengalir bebas di bawah kotak, masuk melalui celah-celah alas, dan naik ke atas. Ini adalah peningkatan sederhana yang memberikan dampak besar pada efektivitas pendinginan dan pengeringan alami. Ini adalah langkah kecil menuju kesempurnaan penyimpanan. Banyak orang bertanya, perlukah kotak ini dicat atau dilapisi? Jawaban singkatnya, sebaiknya jangan. Ingat, tujuan utama kita adalah memaksimalkan aliran udara dan menjaga lingkungan sealami mungkin. Cat, pernis, atau pelapis lainnya dapat menyumbat pori-pori kayu, mengurangi kemampuannya untuk bernapas, dan mengatur kelembapan. Selain itu, bahan kimia dari cat bisa berpotensi meresap ke dalam sayuran Anda. Biarkan kayu dalam keadaan alaminya. Seiring waktu, ia mungkin akan berubah warna menjadi sedikit kusam karena kondisi gudang, tapi itu tidak akan mengurangi fungsinya sama sekali. Kayu alami adalah pilihan terbaik dan teraman untuk menyimpan makanan. Kotak sudah siap. Sekarang, mari siapkan media penyimpanannya. Ini adalah lapisan pelindung tambahan. Anda punya 2 pilihan bagus, pasir kering atau serbuk gergaji bersih.
Keduanya berfungsi untuk menyerap kelebihan kelembapan dan mencegah umbi-umbian saling bersentuhan langsung yang dapat mempercepat penyebaran pembusukan jika salah satu mulai rusak. Jika menggunakan pasir, pastikan pasir tersebut benar-benar kering. Anda bisa menjemurnya di bawah sinar matahari terlebih dahulu. Jika menggunakan serbuk gergaji, pastikan berasal dari kayu yang tidak diolah secara kimia. Taburkan lapisan tipis media pilihan Anda di dasar kotak sebelum memasukkan hasil panen. Sekarang bagian yang paling memuaskan, mengisi kotak. Ada cara yang benar untuk melakukannya. Jangan hanya menuangkan semua hasil panen Anda begitu saja. Mulailah dengan menaburkan lapisan tipis pasir atau serbuk gergaji di dasar kotak. Kemudian, susun lapisan pertama sayuran, misalnya wortel. Pastikan ada sedikit jarak di antara masing-masing wortel. Setelah itu, taburkan lagi lapisan tipis pasir atau serbuk gergaji hingga menutupi lapisan sayuran pertama. Ulangi proses ini, selapis demi selapis, seperti membuat lasagna. Metode ini memastikan setiap sayuran terisolasi, tetap kering, dan dikelilingi oleh udara, memberikan perlindungan maksimal dari pembusukan. Terakhir, penempatan. Di mana sebaiknya kotak ajaib ini diletakkan? Carilah tempat yang paling sejuk, paling gelap, dan paling kering di rumah Anda. Ruang bawah tanah atau gudang adalah lokasi yang ideal. Jauhkan kotak dari sumber panas seperti boiler atau pemanas air. Hindari juga meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jika Anda menambahkan kaki pada kotak, ini akan sangat membantu melindunginya dari lantai yang mungkin lembab. Dengan menempatkan kotak di lokasi yang tepat, Anda memaksimalkan efektivitas desainnya dan menciptakan surga kecil yang sempurna bagi hasil panen Anda untuk beristirahat hingga siap untuk dinikmati. Jadi, inilah dia. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, dengan alat-alat sederhana dan bahan yang mudah didapat, Anda telah menciptakan sebuah sistem penyimpanan yang luar biasa. Bayangkan, tidak ada lagi sayuran layu yang terbuang sia-sia. Tidak ada lagi uang yang dihamburkan untuk membeli hasil panen yang sebenarnya sudah Anda miliki. Anda baru saja membangun solusi yang akan menyelamatkan hasil kerja keras Anda, menghemat pengeluaran, dan memberikan kepuasan karena telah membuatnya dengan tangan Anda sendiri. Ini bukan sekadar kotak kayu, ini adalah investasi untuk kesehatan dan ketahanan pangan keluarga Anda. Sebuah bukti nyata bahwa solusi terbaik seringkali adalah solusi yang paling sederhana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap Anda terinspirasi untuk membuatnya sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan proyek-proyek menarik lainnya. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa hasil panen yang paling sering Anda simpan? Dan apa trik andalan Anda agar awet? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling belajar.